Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sairani Putri Pratiwi BSc MSI selaku dosen pembimbing saya dalam penyusunan proposal laporan tugas akhir. Lalu yang saya hormati Bapak dan Ibu selaku moderator dalam presentasi kolokium pada hari ini. Serta yang saya banggakan teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra Zulkarnain dengan NIM J3A218413. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait proposal praktik kerja lapang saya yang berjudul Proses Produksi Konten Media Sosial Instagram di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor di masa pandemi. Dikarenakan untuk PKL tahun ini berbeda sekali dengan PKL-PKL sebelumnya, di mana PKL sekarang mahasiswa dianjurkan untuk memilih perusahaannya, yaitu tempat PKL-nya masing-masing sesuai dengan domisilinya, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang belum usai hingga saat ini. Oleh karena itu, nantinya saya akan PKL di domisili saya, yaitu di Kota Bogor. Kota Bogor merupakan salah satu tujuan tempat berlibur bagi para wisatawan lokal maupun mancanegara. Kota yang terletak 59 km persegi di sebelah selatan Jakarta dan wilayahnya berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor ini memiliki banyak sekali destinasi wisata yang beraneka ragam. Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat ini memiliki banyak potensi alam dan budayanya. Pada masa kolonial Belanda, kota ini dikenal dengan nama Buitenzorg yang berarti tanpa kecemasan atau aman tentram. Kota yang terdiri dari 6 kecamatan dan dibagi menjadi 68 kelurahan ini dikenal dengan julukan kota hujan karena memiliki curah hujan yang tinggi dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kota Bogor juga memiliki keanekaragaman budaya dan peninggalan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Dan ini merupakan lambang dari Kota Bogor, disimbolkan dengan burung Garuda, Istana Bogor, Gunung Salak, dan senjata kujang. Burung Garuda sendiri memiliki arti seluruh masyarakatnya memegang teguh Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai pegangan falsafah. Lalu Istana Bogor mengandung arti bahwa dataran Kota Bogor mengalami pengalaman sejarah yang panjang. Karena istana yang megah ini pernah dijadikan tempat bermukimnya oleh beberapa gubernur jenderal Belanda. Lalu yang ketiga, Gunung Salak, artinya di Kota Bogor pernah berdiri kerajaan besar yang bernama Salaka Nagara yang menurunkan raja-raja daerah di seluruh Nusantara sampai ke dataran Semenanjung Melayu. Oleh karena itu, lambang dan warna putih yang melatari gambar Gunung Salak yang membiru subur. Dan yang terakhir yaitu gambar kujang yang memiliki arti lambang agraris daerah Kota Bogor di masa lampau. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, yang melanda Indonesia juga berdampak pada bidang pariwisata, termasuk tempat-tempat wisata yang ada di Kota Bogor. Seperti yang terlihat pada gambar beberapa tempat wisata di bawah ini, yang sering dikunjungi oleh wisatawan di Kota Bogor adalah ada Museum Geologi, Museum Tanah dan Pertanian, Kebun Raya, wisata kuliner yang berada di Jalan Surya Kencana, dan lainnya. Banyak sekali penurunan pengunjung di tempat-tempat wisata yang ada di Kota Bogor saat pandemi, di mana tempat-tempat wisata sempat ditutup sementara waktu mengikuti arahan dari pemerintah. Seiring berjalannya waktu, tempat-tempat wisata dibuka kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Akhirnya, wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor untuk berlibur bersama teman ataupun keluarga mulai meningkat kembali dan mengunggah keseruan mereka di media sosial. Banyak sekali jenis-jenis media sosial yang dapat kita gunakan pada saat ini. Dan yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia, salah satunya adalah media sosial Instagram. Peran Instagram sangat membantu untuk memperkenalkan atau mempromosikan suatu produk yang dibentuk ke dalam sebuah konten dan lainnya. Isi konten atau feed yang menarik akan memperoleh banyak pengikut di akun Instagram tersebut. Mengikat banyaknya pengguna Instagram, dan Indonesia memiliki jumlah pengguna Instagram terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data dari salah satu berita di media sosial, bahwa bulan Januari sampai Mei 2020, jumlah pengguna Instagram di Indonesia sebesar 69,2 juta, 3 peringkat di bawah pengguna Instagram Amerika, yaitu sekitar 116 juta. Jadi, hampir seperempat populasi penduduk di Indonesia aktif menggunakan media sosial Instagram. Dan pengguna Instagram terbanyak berasal dari rentang usia 18 hingga 34 tahun untuk perempuan dan laki-lakinya. Tak jarang, pengguna Instagram akan mencari informasi yang penting atau sesuai dengan kebutuhannya, termasuk dalam mencari informasi tentang tempat wisata yang berada di Kota Bogor. Nah, adapun praktik kerja lapangan ini diharapkan untuk mempersiapkan mahasiswanya agar dapat mengimplementasikan apa yang telah dipelajari selama 5 semester, dengan harapan nantinya mahasiswa memasuki dunia kerja secara profesional.
Dan ini merupakan Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor yang bernama Parbud Kota Bogor, yang sampai ini memiliki jumlah pengikut 4.073. Lalu ada 833 postingan dan ada 30 IGTV. Saya termasuk pengikut dari Instagram di Sparbud ini dan terlihat sekali perbedaannya sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, di mana unggahan dari Instagram di Sparbud terlihat lebih banyak upload dengan berbagai informasi berupa peristiwa-peristiwa pariwisata yang ada di Kota Bogor pada saat pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya akan ada penjelasan dari profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terletak di Jalan Pandu Raya nomor 45 Bogor yang mempunyai visi mewujudkan Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga dan mempunyai misi mewujudkan kota yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas Pariwisata ini dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, yaitu tentunya wali kota, Kota Bogor. Nah, selanjutnya ini adalah logo dari Dinas Pariwisata dan Kota Bogor, dilambangkan dengan rusa. Karena kenapa rusa? Karena memang daya tarik dari Kota Bogor sendiri adalah di istananya, di mana di dalam istana itu terdapat banyak sekali rusa dan menjadi daya tarik sendiri untuk para wisatawan datang ke Kota Bogor. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Berikut adalah struktur organisasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, di mana dipimpin oleh Kepala Dinas, lalu di bawahnya langsung Sekretaris Dinas. Di bawahnya Sekretaris Dinas ada 3 kepala subbagian, lalu di bawah Kepala Dinas juga ada 4 kepala bidang, serta di bawah kepala-kepala bidang ada kepala seksi. Untuk proses pembuatan konten media sosial Instagram, di Sparbud Kota Bogor berada di bagian kasih promosi pariwisata. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan dari proposal praktek kerja lapang saya. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana proses kegiatan produksi konten media sosial Instagram di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor di masa pandemi. Yang kedua, apa saja hambatan dalam pembuatan konten di media sosial Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dan cara mengatasi hambatan ini bagaimana. Dan yang terakhir, rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi yang dilakukan untuk menjaga konten di media sosial Instagram agar tetap baik dan menarik perhatian. Adapun tujuannya adalah pertama, mengidentifikasi proses perencanaan praproduksi konten media sosial Instagram mulai dari pengumpulan bahan media, proses editing, sampai proses upload pada Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Lalu tujuan yang kedua adalah mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan tugas dalam pembuatan konten Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Dan tujuan yang terakhir atau yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menganalisa strategi yang tepat dalam membangun konten di Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Selanjutnya, kita masuk ke metode. Metode itu sendiri merupakan proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan praktik kerja lapang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Yang pertama, saya memakai metode wawancara. Teknik wawancara merupakan cara utama yang dilakukan dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada pihak yang berwenang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, seperti kepada Kepala Divisi Promosi, Kepala Divisi Pariwisata, dan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan portal pengelolaan konten media sosial Instagram. Lalu yang kedua yaitu observasi. Nah, teknik observasi atau pengamatan dilakukan dengan cara mengamati secara langsung selama praktik kerja lapang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Lalu yang ketiga adalah partisipasi aktif, di mana teknik partisipasi aktif ini dilakukan dengan cara ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan media sosial Instagram Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebelum dipublikasikan. Dan yang terakhir yaitu studi pustaka. Pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan membaca sejumlah buku referensi yang berkaitan dengan penulisan laporan tugas akhir, guna mendukung dan memperkuat data primer, sehingga apa yang dibahas memiliki landasan, teori, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik ini juga menambah ilmu pengetahuan yang didapat dari tempat praktek kerja lapang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.